Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Akhirnya apa yang menjadi pikiran netizen, apa yang menjadi maksud dan tujuan netizen hari ini bisa diwujudkan oleh para relawan Pak Jokowi. Ada puluhan relawan Pak Jokowi menggeruduk Polda Metro Jaya, menugaskan tentang bagaimana supaya status proses di Polda Metro Jaya terkait soal Panji CS ini dinaikkan statusnya dari yang tadinya hanya sebagai terlapor itu bisa menjadi tersangka, sahabat. Dan bahkan salah seorang relawan mengancam Polda Metro Jaya kalau tidak becus menangani kasus ini maka dia akan laporkan ke Propam. Ini coba kita simak seperti apa pernyataan dari Ade Armando bersama dengan para relawan yang lain. Diputuskan bahwa sebetulnya tidak terjadi pencemaran nama baik di sini. Tapi seandainya memang betul bahwa terbukti dan sudah ada buktinya, kami yakin bahwa pernyataan-pernyataan dari Pak Roy dan kawan-kawan itu dengan secara sangat rendah mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, maka sebaiknya memang penegakan hukum diterapkan di Indonesia ini. Orang harus tahu bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia ini. Jadi kami bukannya ingin agar Pak Roy Suryo itu dihukum, kami justru ingin mengatakan kalau memang mereka adalah orang-orang yang bersih dari tuduhan penghinaan, pencemaran, ya dibebaskan saja. Tapi kalau tidak, kalau benar ini buktinya cukup untuk mengatakan bahwa memang sudah terjadi pencemaran, maka sebaiknya ini juga ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi. Tapi sebelumnya salinan ijazah yang kemudian didapat oleh Roy. Jadi maksudnya itu ke tahap yang lebih tinggi, ya ditersangkakan. Karena sebenarnya ketika kasus ini melewati proses penyelidikan naik menjadi penyidikan, itu artinya bahwa para penyidik sudah menemukan dua alat bukti sebenarnya. Makanya sangat membagongkan kenapa sampai hari ini Polda Metro Jaya tidak bergerak. Sepertinya dia di kerangkeng, kayak ada yang ikat dia punya kaki, sahabat. Coba ini kita lanjut lagi. Dan kawan-kawan dari KPU itu disebut sebagai novum baru. Ada novum, itu kan dari yang kemarin-kemarin saja. Jadi gini loh ya teman-teman, aku jadi ketawa sedikit. Kenapa? Itu bukan novum. Yang dinamakan novum itu ada bukti baru. Kalau berbicara ijazah terus kemudian yang ada pada KPU perbedaannya hanya stempel karena ada legalitas, itu bukan novum. Kecuali tapi yang perlu disampaikan kepada publik bahwa di sini kita melihat betapa rendahnya pengetahuan tentang novum. Novum itu dia. Jadi maksudnya begini, Panji ini merasa memiliki bukti baru, yaitu dokumen atau fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir itu yang didapat di KPU. Seolah-olah itu adalah barang bukti baru, padahal itu sesuatu yang lazim yang selama ini juga sudah kita perdebatkan soal dokumen yang fotokopi ijazah itu, dan itu juga kan sudah diperlihatkan sebenarnya di Mabes Polri. Cuma bedanya karena yang di KPU itu kan ada stempel legalisirnya. Nah, inilah yang menjadi persoalan, sebab memang orang-orang ini berupaya mau lepas dari jeratan hukum. Oleh karena itu di sini ditegaskan agar rakyat ini ngerti apa yang dinarasikan Panji soal barang bukti baru itu omong kosong, itu bukan novum itu. Tapi itu sesuatu yang sudah usang, yang selama ini sudah didiskusikan berulang-ulang terkait soal fotokopi ijazah itu. Setelah ingkrah, kalau terkait surat edaran Kapolri bahwa bukti baru bisa memproses kembali baik itu tahap SP2 lead maupun SP3 leading ya, SP3 leading, SP2 lead ya, penyelidikan, terus kemudian SP3 itu ada novum. Novum itu bukti baru yang tidak pernah disajikan.
paham ya teman-teman ya. Jadi jangan kita sesat terus nih. Novum. Ya cie, ini hal yang sangat menggelikan menurut saya. Dan perlu diingat teman-teman, yang datang kemari ini adalah para relawan yang melaporkan di 3 Monet. Tadinya 5 ya, 5 menjadi 3 ya. Kita tidak ada urusan korelasi dengan laporan Bapak Insinyur Joko Widodo. Tetapi hari ini kita menekankan bahwa tahap proses ini harus dilewati. Bahwa proses sampai dari lidik, sidik, BAP, tersangka dan lain-lain itu harus dilewati. Nah saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah kalau sudah penyidikan, emang mau diapain lagi nih? Stagnan nih, ya kan? Ya kami meminta, mendesak, memberikan teguran kepada Mabes Polri untuk segera menegur Polda Metro Jaya. Ya apabila tidak kami perbankan. Ini tidak. Kalau perlu bangun tenda di situ. Jangan tinggalkan Polda Metro Jaya kalau kasus itu tidak bergerak. Bangun tenda di situ, kalau perlu siapkan alat memasak, makan di situ. Rondai kalau perlu. Ini sudah sangat lama sekali. Dan membuat kita semakin apa ya? Kita juga tidak mungkin mau tidak percaya kepada polisi, tapi kalau begini kinerjanya, Pance CS semakin kurang ajar. Bahkan Repli juga ikut-ikutan semakin kurang ajar sampai-sampai mempersekusi makamnya orang tua Pak Jokowi, menghina, memfitnah di depan kuburan di situ kan semakin kurang ajar. Ini efek dari ketidaktegasan Polda Metro Jaya. Oleh karena itu saya sepakat kalau misalnya mereka semua ini di kerangkeng dan seharusnya memang para relawan Pak Jokowi sudah harus tegas. Kalau perlu bermalam di situ, jangan pulang-pulang. Tidak boleh main-main, cuman saya yakin betul bahwa Polda Metro sekarang lagi mempersiapkan. Tetapi kami Saya baru yakin kalau dia bukan kita sebagai masyarakat yang pelapor, ini wajib kita fungsi kontrolnya untuk mendesak supaya segera. Karena kenapa? Ada yang sangat menyedihkan. pokoknya bermalam di situ kalau Yang perlu. menyedihkan adalah teroris datang ke makam. Ini hubungannya makam apa sih? Apa sih makam ini, teman-teman? Coba teman-teman, ini analogi kita jadi buntu gara-gara orang-orang seperti ini, bahwa tidak ada lagi hal yang bisa dia sampaikan. Novumnya juga bukan novum, ya kan? Ya ke makam deh, ya kan? Lama-lama kita ziarah semua nih, ya kan? Nah, Bang Freddy juga adalah pelapor nih, Bang Freddy. Jadi teman-teman di sini juga ada saksi pelapor di sini. Ini Andi Aswan ini yang mau bicara. Pelapornya juga ada. Pelapor juga ya. Jadi kita ingin melihat bahwasanya ada suatu pembelajaran hukum juga. Tadi kan dikatakan dari Bang Ade dengan terkatung-katung lah istilahnya ya, quote-unquote ini. Jadi mereka ini merasa kebal hukum. Betul. Karena mereka merasa kebal hukum ya. Betul. Dan dia juga bertindak semena-mena. Apalagi di stasiun ada salah satu YouTube ya, di stasiun TV dia mereka mengatakan ya polisi dibubarkan ya, Polri dibubarkan, menunjuk oknum-oknum Polri. Itu sudah menyinggung perasaan kita sebagai anak bangsa ya. Apalagi mereka tidak percaya dengan namanya institusi negara. Ini bermasalah yang sangat besar buat kita, dan kita ini mendukung penuh. Bagaimana mau percaya? Si Tompel Kosinuding itu ex-HTI. Bagi mereka lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia ini adalah merupakan togut. Sampai kiamat tuh mereka tidak akan mempercayai lembaga-lembaga negara, dan momentum inilah dijadikan sebagai ajang bagi mereka untuk melampiaskan dendamnya. Mumpung ada kasus ini, kan begitu. Makanya mengherankan kalau Polda Metro Jaya sampai hari ini begitu lelet. Itu yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Kepada Mabes Polri, mendukung penuh kepada Polda Metro Jaya, dan saya yakin dengan jumlah dari yang namanya alat bukti, saksi pelapor dan saksi ahli ya, itu lebih dari 100, ini cukup membuktikan bahwasanya 1000% mereka ini teroris ini dapat dikatakan tersangka. Nah, jelaskan apa yang disampaikan oleh Andi Aswan itu. Jadi para ahli juga sudah diperiksa. Artinya sudah lengkap hasil pemeriksaan. Tentu yang menjadi pertanyaan buat
publik, ada apa dengan pihak kepolisian? Makanya saya bilang, harusnya teman-teman para relawan ini jangan pulang. Kalau perlu bangun tenda di situ, buat dapur umum untuk memasak sampai kasus ini kelar. Sebab mereka semakin kurang ajar. Saya jujur ya, saya pikir-pikir itu ketika dia pergi di makamnya orang tua Pak Jokowi, itu luar biasa sekali itu. Betul-betul saya selalu bilang dalam hati saya, untung bukan keluarga saya yang dibegitukan. Sudah saya hajar habis-habisan, saya tampilin satu-satu itu. Serius. Mungkin masih mereka ada di kuburan itu, saya datangi itu, saya hajar satu-satu itu mulutnya. Karena sudah sangat keterlaluan menyerang pribadi orang. Bahkan yang namanya kuburan itu, kita sebagai orang muslim ya, atau saya kira semua agama lah, itu adalah tempat peristirahatan terakhir, di mana secara adab dan etika sangat diatur bagaimana menghargai dan menghormati itu, karena itu adalah simbol sebenarnya di situ. Saya kira begitu sahabat ya. Mudah-mudahan dengan adanya relawan-relawan Pak Jokowi yang agresif ini mendatangi Polda Metro Jaya tidak lagi ngeyel, tidak lagi berjalan seperti kura-kura. Karena kalau tidak, percaya sama saya, Polri akan jatuh di bawahnya di mata rakyat Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.